Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elva Elviana. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda mengenai pencopotan atribut FPI di lingkungan masyarakat oleh pihak kepolisian? Apakah berdampak baik untuk lingkungan sekitar atau akan berdampak konflik lainnya? Di sini telah kita ketahui bahwa organisasi masyarakat FPI resmi dibubarkan dan dilarang beraktivitas di Indonesia. Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan mengumumkannya FPI dibubarkan dan dilarang beraktivitas berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menurut saya sangat sah-sah saja. Kenapa? Karena aksi FPI memang benar-benar tidak mencerminkan sifat keislaman yang baik, karena si aksi-aksi anarkis yang dilakukan FPI dan tindakan melancarkan aksi premanisme di tengah jalan itu menunjukkan hal yang bukan keislaman sama sekali. Di sini juga terjadi aksi yang dilakukan FPI, khususnya aksi menolak Ahok untuk diangkat sebagai gubernur DKI Jakarta kemarin. Ini juga sudah merupakan aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok FPI yang mengatasnamakan Islam di bawahnya dan memberi dampak negatif terhadap umat Islam lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah dengan NIM 120705 23982 akan menjawab pertanyaan dari Susanti. Apakah suatu konflik itu perlu dimanage, dan jika dalam suatu organisasi terjadi konflik yang begitu besar, apa yang akan terjadi dalam suatu organisasi tersebut? Jawabannya itu adalah konflik itu perlu dimanage, karena jika tidak dimanage maka akan terjadi pertikaian. Untuk pertanyaan yang kedua itu adalah jika organisasi itu mampu menyelesaikan masalah, maka akan memperkuat keuntungan dan kekuasaan dalam organisasi tersebut. Namun, kalau kita melihat hasil konflik ada kalah-kalah, artinya kedua kelompok mengalami kerugian, berarti organisasi tersebut akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari dengan NIM 12070524850 akan menjawab pertanyaan dari Riani. Sebutkan contoh konflik menang kalah dan konflik menang-menang. Konflik menang kalah yaitu salah satu pihak berhasil memaksa pihak kedua tersebut untuk kepentingannya, walaupun pihak kedua tidak bisa menerimanya. Contoh yang terjadi pada masyarakat di Jawa Tengah, yaitu perusahaan tambang berhasil memaksa masyarakat agar menyetujui keinginan mereka untuk membuka lahan pertambangan, walaupun nantinya di daerah mereka lahan menjadi tidak subur lagi. Contoh konflik menang-menang yaitu kedua belah pihak sama-sama menyetujui dalam permasalahan tersebut. Contoh yang terjadi pada konflik buruh PT AFI, sejumlah karyawan melakukan aksi demonstrasi terhadap PT Alpen Food Indonesia. Hal ini dikarenakan para karyawan merasa diperlakukan tidak adil dan semena-mena. Contohnya dari penurunan upah. Sejak adanya aksi demonstrasi tersebut, PT itu tidak lagi semena-mena dan tidak ada lagi penurunan upah pada karyawan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sriviana. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Amelia Denata. Pertanyaannya adalah berikan satu contoh tentang proses politik yang menyelesaikan konflik dengan melibatkan pemerintah yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh kasus konflik lahan dan bagaimana kebijakan satu peta dapat memperbaikinya. Contohnya adalah perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Temuan pada satu kesatuan pengelolaan hutan atau KPH di perbatasan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit masyarakat merambah hingga 80% menuju hutan lindung. Hal ini terjadi karena lambatnya KPH untuk bergerak, sehingga seluruh kawasan hutan dianggap sebagai tanah tak bertuan selama bertahun-tahun. Realisasi pembangunan KPH di Riau tidak menunjukkan perkembangan yang setara dengan capaian provinsi lainnya. Misalnya, kelembagaan bagi sebagian besar KPH di Riau baru dibentuk pada akhir tahun 2017.
Situasi ini mencerminkan potret konflik perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Indonesia. KPH sebagai unit pengelola kawasan hutan dapat berkontribusi penting untuk menyelenggarakan resolusi konflik di kawasan hutan. Namun saat ini baru 12 dari 37 unit KPH di Riau yang telah menyelesaikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau RPHJP, sehingga anggaran dan perencanaan penanganan konflik masih minim. Selanjutnya, bagaimana cara pemerintah menyelesaikan konflik lahan? Yang pertama adalah kebutuhan peta untuk penyelesaian konflik. Yang kedua, ada optimalisasi peran Pemda sebagai pengelola data spasial. Ini menekankan pentingnya peran Pemda sebagai simpul jaringan dalam pelaksanaan KSP. Yang ketiga, ada pelembagaan penanganan konflik lahan yang multi pihak. Yang keempat, dukungan universitas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini misalnya kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama lambatnya progres KSP. Yang kelima, melibatkan masyarakat untuk pemetaan partisipatif. Terima kasih. Saya Encik Nur Kumalasari akan menjawab pertanyaan dari Angel Farah. Yang pertanyaannya adalah, apa penyebab utama dari konflik di Indonesia yang telah banyak menyebabkan warga saling membunuh di atas nama etnis, agama, ras di beberapa daerah? Apa konsep dan perspektif untuk membangun dan yang dapat digunakan untuk memahami persoalan ini? Dan pendekatan apa harus dilakukan untuk mentransformasikan konflik dan lembaga penyelesaiannya konflik sehingga terjadi perdamaian berkelanjutan? Yaitu jalan yang paling baik untuk dapat menghindarkan meletusnya konflik dapat dilakukan dengan social engineering, misalnya tidak memperkenankan pengelompokan domisili dari kelompok yang sama di daerah atau wilayah yang sama secara eksklusif. 2. Masyarakat pendatang dan masyarakat atau penduduk asli juga harus berbaur atau membaur atau dibaurkan. Ketiga, segala macam bentuk ketidakadilan struktural harus dihilangkan atau dibuat seminim mungkin, baik ketidakadilan sosial, ekonomi maupun politik. 4. Kesenjangan sosial harus dibuat seminim mungkin dan sedapat-dapatnya dihapuskan sama sekali. 5. Perlu dikembangkan adanya identitas bersama atau common identity, misalnya kebangsaan nasionalisme Indonesia. Dalam usaha untuk mengembangkan adanya perdamaian yang lestari atau adanya rekonsiliasi, maka metode yang dipakai oleh pihak ketiga sebaiknya adalah mediasi dan bukan arbitrase. Dalam arbitrase, pihak ketiga atau pendamai yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bertentangan atau berkonflik itu, setelah mendengarkan masing-masing pihak mengemukakan masalahnya, maka si arbitrator mengambil keputusan dan memberikan solusi atau penyelesaiannya yang harus ditaati oleh semua pihak yang berkonflik. Penyelesaian konflik melalui jalan arbitrase mungkin dapat lebih cepat diusahakan, namun biasanya tidak lestari, apalagi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, dikalahkan, atau merasa bahwa kepentingannya belum diindahkan. Sebaliknya, mediasi adalah suatu cara intervensi dalam konflik, di mana mediator atau fasilitator dalam konflik ini juga harus mendapat kepercayaan dari pihak yang berkonflik. Tugas mediator adalah memfasilitasi adanya dialog antara pihak yang berkonflik sehingga semuanya dapat saling memahami posisi maupun kepentingan dan kebutuhan masing-masing dan dapat memperhatikan kepentingan bersama. Jalan keluar atau penyelesaian konflik harus diusulkan oleh atau dari pihak-pihak yang berkonflik. Mediator harus juga memperhatikan kepentingan stakeholder, yaitu mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi juga mempunyai kepentingan dalam atau atas penyelesaian konflik itu. Kalau stakeholders belum diperhatikan kepentingannya atau kebutuhannya, maka konflik akan dapat terjadi lagi dan akan meluas serta menjadi lebih kompleks dan dapat berlangsung dengan berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sriviana. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nuria Putri Julika. Pertanyaannya adalah, di Indonesia ada banyak konflik politik yang terjadi, dan pada saat pandemi sekarang ini,
pasti juga banyak konflik yang terjadi. Nah, konflik apa saja yang terjadi di Indonesia pada pandemi COVID-19? Apa tanggapan dari pemakalah tentang konflik tersebut? Dan bagaimana cara pemerintah untuk mengatasinya? Di sini saya akan mengambil contoh konflik yang pertama, itu adalah pemilu serentak di tahun 2020 yang kita lakukan kemarin. Di sana ada peran pemerintah di dalamnya. Kenapa gitu? Karena di dalam keadaan pandemi, pemerintah juga menyediakan beberapa alat untuk mencegah terjadinya penularan virus. Misalnya dengan pembagian sarung tangan, pembagian masker, penyediaan tempat cuci tangan, dan juga pengecekan suhu sebelum melakukan pemilihan atau pemungutan suara. Ada juga faktor penyebab terjadinya konflik sosial lain, misalnya perebutan sumber daya. Ketika sumber penyangga ekonomi masyarakat menghadapi masalah, maka perebutan akses dan penguasaan sangat mungkin terjadi. Misalnya perebutan sumber kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Itu terganggu, misalnya kebutuhan beras, gula, telur, bahan pokok lainnya. Itu peran pemerintah dalam hal itu yang pertama memberikan bantuan bahan pokok, bisa berupa gula, beras, dan sebagainya, atau juga bisa berupa uang, atau bisa juga berupa bantuan seperti voucher, pulsa listrik, dan juga paket data. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn Sekar Pangisti dari kelompok 2. Sebutkan salah satu contoh konflik politik yang pernah terjadi di negara Indonesia. Pemerintah RI pernah disibukkan dengan konflik dari kelompok separatis, yaitu pemerintah Indonesia dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Konflik ini dipicu dengan keinginan mereka yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah yang saat itu enggan melepas Aceh mau tidak mau mempertahankannya mati-matian hingga pecahlah peperangan. Apakah konflik ini ditindaklanjuti dengan membawa ke jalur hukum atau malah ditutup kasusnya? Konflik ini berakhir dengan menyusul kesepakatan yang ditekan kedua belah pihak, di mana salah satunya menyepakati agar Aceh menjadi daerah otonomi khusus dengan penegakan hukum syariahnya. Dan konflik ini termasuk ke dalam konflik menang-menang karena kedua belah pihak mendapatkan masing-masing keinginannya. Dan apakah di Indonesia sering terjadi konflik? Ya, sering. Dari dahulu hingga sekarang di Indonesia sering terjadi konflik. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Pertanyaannya, menurut Ramlan Surbakti, dalam pengertian proses politik terdapat tahapan proses politik, yaitu politisasi atau koalisi, pembuatan keputusan, serta pelaksanaan integrasi. Jelaskan proses tersebut. Yang pertama ada koalisi atau politisasi adalah kemitraan atau aliansi beberapa unsur yang di dalam kemitraannya masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Aliansi dapat mengambil manfaat sementara atau berasas. Contohnya, di DPR beberapa partai koalisi untuk lulus tagihan atau untuk tujuan yang tampaknya lebih dari itu. Koalisi biasanya tidak permanen. Ketika tujuan yang telah dicapai, koalisi bubar dengan sendirinya. Dan yang kedua ada pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan dapat dianggap sebagai suatu proses atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan yang final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan integrasi. Pelaksanaan integrasi dapat dipahami sebagai sebuah proses penyesuaian antar unsur dalam masyarakat majemuk hingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong integrasi sosial, antara lain yang pertama ada toleransi terhadap perbedaan, yang kedua kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, yang ketiga sikap saling menghargai orang lain, yang keempat sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, yang kelima ada persamaan dalam unsur kebudayaan, yang keenam ada perkawinan campuran, yang ketujuh adanya musuh bersamaan dari luar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desma Roni Savitri dengan NIM 12070526183 akan menjawab pertanyaan dari Tamara Wilgasari kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan faktor-faktor terjadinya konflik dan jelaskan bentuk konflik berdasarkan posisi pelaku berkonflik. Faktor-faktor penyebab konflik secara umum, yang pertama, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang dan struktur budaya. Yang ketiga, adanya perbedaan ras atau ciri fisik. Yang keempat, adanya perbedaan ideologis. Yang kelima, adanya perubahan nilai yang cepat. Bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi dalam suatu lingkungan, misalkan antara manajer dengan karyawannya. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sama, misalkan antara anggota dalam suatu organisasi. Yang ketiga, konflik diagonal, yaitu konflik yang muncul akibat pembagian atau pengalokasian sumber daya ke organisasi yang tidak adil sehingga menyebabkan terjadinya pertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Putri Rizaldi. Yang pertanyaannya, bagaimana menurut kalian proses politik Indonesia dan apa yang salah dalam sistem politik Indonesia? Menurut saya, sejak negara Indonesia merdeka sampai era reformasi pada saat ini, dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan demokrasi dibagi dalam 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai dengan 1959 atau yang dikenal dengan era demokrasi liberal. Yang kedua, masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965 yang dikenal dengan Orde Lama. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III pada tahun 1965 sampai 1998 dikenal dengan Orde Baru, dan yang terakhir masa Republik Indonesia IV 1998 sampai dengan sekarang dikenal dengan era reformasi. Lalu, apa yang salah dalam sistem politik Indonesia? Menurut saya, yang salah dalam sistem politik Indonesia yang pertama yaitu melencengnya implementasi demokrasi. Lalu ada pula adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga tertinggi seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta terjadinya pemusatan kekuasaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda Hermanita. Konflik yang terjadi sampai saat ini belum selesai, yaitu konflik di tanah Papua yang masih berpotensi terjadi hingga saat ini, di mana konflik tersebut menimbulkan korban jiwa hingga puluhan orang. Apakah pemerintah dan aparat keamanan sudah punya kapasitas dan wewenang yang dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menangani konflik kekerasan antar komunitas, di mana yang kita lihat selalu terjadi kegagalan dalam penyelesaiannya. Berbagai peristiwa konflik ini ikut mendorong DPR agar segera merampungkan rancangan undang-undang penanganan konflik sosial yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil pada tahun 2008. Meski demikian, tanpa revisi mendalam, rancangan undang-undang yang ada itu tidak akan berkontribusi banyak dalam mencegah terjadinya kekerasan pada masa depan. Bagian rancangan undang-undang yang menyangkut pencegahan konflik terkesan kabur. Fungsi pengamanan tak diatur secara jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Rancangan ini juga tak menyentuh masalah kepentingan ekonomi dan politik yang sering kali ada dalam tiap kekerasan hingga menjadikan aparat keamanan lalai melindungi warga. Dan ada 3 pendekatan pencegahan konflik yang tertuang dalam naskah rancangan undang-undang. Yang pertama ada pemeliharaan kondisi damai, yang kedua ada penyelesaian perselisihan secara damai, dan yang ketiga ada peredaman potensi konflik. Tidak ada yang salah, namun kecuali menetapkan mekanisme sistem peringatan dini. Rancangan undang-undang ini tidak menetapkan langkah operasional kecuali untuk operasional lainnya untuk mencapai tujuan tersebut, kecuali hanya prinsip umum. Misalnya, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang sensitif konflik, atau setiap perselisihan di masyarakat diutamakan penyelesaiannya secara damai.